saat terjadinya bom-bom yang terjadi di Indonesia ini, mereka selalu mengirimkan WA atau SMS pada saya. Tuh Kak, coba lihat, katanya kan semua pelakunya kejahatan. Mana ada pelakunya yang Paulus, Yohanes, dan lain-lain. Makanan yang mereka siapkan, tapi mereka berusaha untuk cari supaya apa yang bisa saya makan gitu kan. Akhirnya mereka ada yang cari, akhirnya mama saya tuh suruh cari ikan, katanya kan di sungai kan. Akhirnya dicari lah ikan tuh, alhamdulillah dapat. Akhirnya itulah yang saya makan di sana. Dan selama di sana itu saya juga nggak bisa berlama-lama, paling karena saya masih ini dengan agama saya takut nanti tercampuri dengan makanan di sana kan. Akhirnya di sana saya cuma 3 hari, karena setelah 3 hari di sana akhirnya saya untuk memutuskan kembali lagi ke Pontianak. Mereka tuh sebenarnya tuh tahu kalau saya itu tidak bisa memakan makanan yang dipotong mereka, tapi kayak merasa mereka itu memang kayaknya pengen menggoda saya juga gitu kan. Mereka sediakan sajian-sajian seperti itu. Tapi kalau saya itu kan memang dari kecil itu kan kayak makan tua, makan babi itu kan memang saya dari kecil itu tidak bisa gitu kan. Dari lahir itu tubuh saya sudah nolak duluan untuk makan makanan seperti itu. Makanya paling-paling yang disajikannya itu ya kalau ayam kampung. Tapi karena waktu itu saya tidak bisa makannya, akhirnya saya coba potong sendiri ayamnya. Saya coba potong sendiri, tapi ragu juga saya, bolehkah seorang wanita potong ayam sendiri? Dalam hati saya kan, tapi daripada nanti saya nggak ada makanan sama sekali di sana, akhirnya saya coba potong sendiri. Dan di saat itulah saya jelaskan kepada mereka kalau di Islam itu makanan yang selama ini di agama Kristen, misalnya di adat kita kan minum-minum ini kan boleh, tapi kan kalian kan tahu sendiri kalau saya selama kecil ini kan tidak pernah makan yang kayak gitu, kata saya bilang kepada mereka kan. Akhirnya mereka mengerti juga dan tidak masalah walaupun saya sudah menjadi seorang muslim. Tapi sempat juga sih itu setelah saya kembali ke Pontianak gitu kan, saya kan karena saya melihat mereka itu dengan saya itu juga baik, tapi saya juga menjaga supaya agama saya supaya diri saya juga tidak terkontaminasi lagi dengan hal-hal yang itu. Makanya saya jarang sekali untuk pulang ke sana, tapi paling-paling komunikasi atau saya kirimkan, kalau ada rezeki saya kirimkan mereka makanan aja supaya mereka tidak merasa setelah saya Islam ini saya tidak lagi mau peduli dengan mereka gitu kan. Tetap dengan orang tua saya, kalau ada rezeki lebih saya berbagi. Akhirnya setelah saya balik ke Pontianak di tahun 2008 itu juga pernah juga saya memutuskan untuk kembali setelah beberapa tahun tidak pernah pulang kan. Tapi setelah dan 2008 ke atas itu saya kan sudah berhijrah karena tadinya kan saya belum pakai jilbab. Masuk Islam itu masih, kata orang tuh masih Islam KTP lah, kata kalau istilahnya sekarang itu. Jadi di tahun 2008 itu setelah saya belajar Islam, saya coba pingin juga kembali ke sana, karena kalau saya pikir kalau saya sudah berkeluarga, sudah punya anak kan ada kemungkinan susah untuk saya kembali lagi ke sana. Jadi pas tahun 2008 itu saya coba kembali lagi ke sana. Saya berhijrah pakai jilbab. Sempat juga saya merasa ketakutan juga sih pas balik itu selama pakai jilbab itu. Tapi karena saya sudah belajar Islam tadi itu, makin yakin saya kalau Allah itu tidak akan membuat seseorang terluka pada saat dia berusaha untuk memperjuangkan agamanya. Memang setelah saya masuk Islam itu juga saya juga bingung siapa nanti yang akan membimbing saya gitu kan. Akhirnya tapi saya itu pokoknya yakin aja kalau apa yang kita usahakan tuh kalau kita dari Islam itu pasti katanya kan, kalau orang yang udah mu'alaf itu, kalau sudah menjadi seorang mu'alaf itu katanya doanya
terkabul katanya. Jadi saya tuh memang pingin juga untuk membuktikan pernyataan-pernyataan orang-orang seperti itu gitu kan. Akhirnya saya coba setelah tamat sekolah itu saya coba cari penghasilan supaya saya bisa membeli pakaian-pakaian muslim gitu kan. Saya cobalah cari-cari pekerjaan karena saya nggak mungkin berdiam diri seperti ini, waktu itu mengandalkan ibu angkat sementara beliau sendiri juga kehidupannya pas-pasan. Jadi saya cobalah untuk mencari penghasilan, bekerja gitu kan, melamar ke sana ke sini tidak juga diterima. Tapi dengan kuasa Allah akhirnya saya terima lagi kerja di sini di kontraktor listrik ini tanpa harus mengajukan lamaran kerja dan tanpa ada tes wawancara apapun. Nah disitulah saya semakin yakin kalau memang orang-orang Islam tuh, orang-orang yang Islam yang menjalankan Islam dengan benar itu orang-orang yang sangat baik, yang luar biasa kan. Disitulah akhirnya saya mulai semangat lagi untuk ngapain kita takut pakai jilbab, kalau ngapain kita. Jadi pikir saya tuh kalau kita pakai jilbab itu kan nanti kalau balik kampung makin nanti dikucilkan lagi. Tapi saya tuh tidak pikir saya tuh pokoknya kalau kita pingin jadi lebih baik pasti Allah jaga kita gitu kan. Akhirnya saya coba berhijrah lah waktu itu. Setelah saya terima kerja di sini dengan penghasilan ini, akhirnya saya coba beli perlengkapan sholat sendiri, beli mukena sendiri, beli petunjuk sholat sendiri. Nah, alhamdulillah semuanya dapat saya belikan sendiri. Akhirnya saya coba lagi untuk menjadi seorang Islam yang benar. Akhirnya pada tahun 2008 tuh saya bersahadat kembali. Pada saat itulah baru saya dikeluarkan surat keterangan masuk Islam di tahun 2008 itu. Nah, setelah itu baru saya carilah yang bisa mengkitankan saya, mengkitankan saya gitu kan. Saya pergi cari tanya-tanya orang-orang di mana yang bisa mengkitankan seorang wanita, kata saya bilang gitu kan. Saya tanyalah pada waktu itu orang-orang di daerah Pal. Alhamdulillah ketemu juga dengan orang yang bisa mengkitankan waktu itu. Akhirnya di saat itulah saya akhirnya setelah berkitan itu akhirnya saya benar-benar, pokoknya saya pingin menjalankan Islam ini dengan benar gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berjilbab sampai sekarang. Sekarang sih alhamdulillah keluarga juga sudah menerima dengan baik dan hubungan saya dengan mereka juga dengan baik. Tapi yang saya pikirkan sekarang itu saya pingin gimana caranya supaya mereka juga bisa menjadi seorang muslim seperti saya gitu kan. Akhirnya saya cobalah menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang Islam kepada mereka. Saya kasih gambaran, ternyata memang agama yang benar-benar mengajarkan kita untuk keselamatan dunia akhirat itu agama Islam, kata saya bilang. Loh, kata adik saya kan coba-coba itu mencoba pendekatan tuh dengan adik saya dulu ya. Jadi tapi adik saya tuh tidak menerima. Malah seakan-akan ketika saya menjelaskan tentang di Islam itu cerita tentang Nabi Isa itu seperti ini, mereka menganggap saya menistakan agama saya sebelumnya. Padahal maksud saya tuh pingin mereka juga bisa menjadi seorang muslim. Tapi walaupun terjadi tidak kecocokan pembicaraan dengan keluarga, pada akhirnya mereka juga bisa menerima dengan ikhlas kalau saya sekarang ingin menjadi seorang muslim, dan saya juga tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa menjadi seorang muslim, karena setahu saya itu memang untuk menjadi seorang muslim itu memang hak prioritasnya Allah. Jadi saya cukup menyampaikan itu kepada mereka, gambaran kalau Islam itu bukanlah agama yang selama ini mereka pikirkan teroris. Mereka menganggap itu Islam itu agama teroris, karena kebanyak pelaku kejahatan itu orang-orang Islam. Sampai pada saat
terjadinya bom-bom yang terjadi di Indonesia ini, mereka selalu mengirimkan WA atau SMS pada saya. Tuh Kak, coba lihat, katanya kan semua pelakunya kejahatan. Mana ada pelakunya yang Paulus, Yohanes dan lain-lain. Akhirnya saya coba katakan, jangan seperti itu, kata saya bilang. Coba lihat betul-betul. Memang betul agama yang dibawanya itu agama Islam, kata saya bilang. Tapi kan Islamnya tidak mengajarkan seperti itu. Cuman merekanya aja yang salah membawa ajarannya, kata saya bilang gitu kan. Akhirnya walaupun mereka tadinya menuduh kalau orang-orang yang pelaku kejahatan itu kebanyakan orang Muslim, pelaku bom itu ada orang-orang Muslim teroris. Akhirnya saya sampaikan hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka menyadari, oh ternyata yang dipersalahkan itu memang bukan agamanya, tetapi orang-orangnya yang salah memahami agama itu. Akhirnya mereka bisa terimalah itu, ndak akhirnya menjadi perdebatan yang panjang antara saya dengan keluarga. Memang sering saya kalau pas terjadi kericuhan yang membawa agama itu, mereka pasti langsung, tuh kan Kak, coba lihat Kak, katanya, masa kayak kayak gitu Kakak masih mempertahankan agamanya, katanya kan. Enggak, kata saya bilang, itu kan mereka yang salah, mereka aja yang salah, itu salah menjalankan ajarannya. Sebenarnya Islam itu tidak seperti itu, kata saya bilang gitu kan. Saya jelaskan Islam itu sebenarnya baik, orang-orang Islam itu berdakwah menjelaskan Islam itu seperti ini, itu bukan bermaksud untuk menjelekkan agama lain, tapi mereka hanya ingin mengajak orang-orang yang di luar dari Muslim itu masuk Islam bersama-sama supaya bisa masuk surganya Allah sama-sama. Jadi tidak ada orang-orang Islam itu menganggap agama Kristen, agama yang lain, agama Buddha, agama Hindu dan lain itu bukan agama yang tidak baik, tidak. Tapi mereka orang-orang Islam itu menganggap itu betul agama, tapi kan bukan untuk dianut untuk sekarang ini. Yang sekarang ini yang betul-betul yang benar-benar ajaran agama yang mengajak kita untuk mencapai surganya Allah itu agama Islam. Jadi saya jelaskan itu kepada keluarga itu. Tapi karena memang hidayahnya belum, jadi sampai saat ini mereka tetap pada agama mereka. Dan hubungan saya dengan mereka juga, karena saya juga tidak pernah ibaratnya memberikan sifat-sifat negatif kepada mereka, mereka tetap menghargai saya menjadi seorang Muslim, dan saya juga tidak bisa juga memaksa mereka. Akhirnya tetap baik. Akhirnya sekarang alhamdulillah hubungan keluarga tetap baik, walaupun masing-masing bawa agamanya masing-masing. Waktu setelah saya masuk Islam itu banyak orang-orang yang nelpon saya, maksud itu ngaku pingin mengadakan pendekatan ke saya, yang tadinya kan ngakunya SMS nyasar lah gitu kan, atau tapi memang saya tuh tidak menyadari kalau itu mungkin memang salah sambung. Saya coba jalan berhubungan dengan mereka kan, tapi ujung-ujungnya tuh mereka ndak mau mengakui sih dari mana gitu. Telepon itu hanya pingin, boleh nggak kita kenalan gitu kan. Boleh, kata saya bilang gitu kan. Tapi kalau kita beda agama gimana, katanya kan. Ndak apa-apa, kata saya bilang gitu kan. Kalau situ agamanya Kristen dan saya agamanya Muslim, mau ndak kamu masuk agama saya lagi, mau ndak kamu masuk agama Kristen lagi, katanya. Kata saya bilang, enggak lah, kata saya bilang gitu kan. Kalau situ mau sama saya, situ lah yang mau masuk agama Islam, kata saya bilang gitu. Masa saya harus masuk ke agama Katolik lagi? Dari situ enggak, kata dia bilang gitu kan. Jadi harus saya kayak masuk Islam. Iyalah, kata saya bilang gitu. Masa saya yang harus masuk Kristen lagi gitu. Tapi setelah saya jelaskan gitu, pelan-pelan senyap-senyap hilang aja gitu. Yang telepon yang tadinya mau ngajak kenalan, mau ngajak ketemuan, terus ujung-ujung itu kalau waktu itu kan ujung-ujung itu mau ngajak pacaran gitu kan. Karena waktu itu kan saya memang masih sendiri, tapi karena saya tetap pada agama saya, walaupun
mereka kan ngakunya, oh saya ini bapaknya ini loh katanya, bapak saya pendeta loh katanya, kalau saya masuk agama kamu nanti bapak saya pasti marah gitu. Enggak, kata saya bilang, memang kenalkan ya saya dengan bapaknya, kata saya bilang. Jadi saya tantang yang hal itu saya tantang. Ternyata setelah saya memberanikan diri untuk menantang mereka untuk ketemukan ya saya dengan orang tuanya, pada akhirnya hilang sendiri. Yang tadinya ngaku pengen kenalan, pengen ketemu.